Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Jemaat GTI Bukit Zaitun Surabaya. Saat ini kita masih tetap melakukan ibadah secara online melalui YouTube. Adapun daftar jadwal ibadah yang dapat kita ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap akan diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi yang lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau menghubungi kantor gereja dengan nomor 031 531 2222. Ibadah Minggu pagi 7 Maret 2021 disertai dengan perjamuan suci yang dipandu oleh Bapak Gembala Sidang. Saudara dapat menyiapkan anggur dan roti sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang mengikuti. Jika tidak ada anggur, bisa menggantinya dengan yang lain. Syarat untuk mengikuti perjamuan suci adalah sudah dibaptis dalam baptisan air dan tidak simpan dosa. Sekolah Alkitab Elisa atau SAE membuka pendaftaran bagi saudara yang rindu ingin lebih mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Pelajaran akan dilakukan secara online. Bagi saudara yang ingin mendaftar, bisa melalui link di bawah ini. Saudara yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat memberikan melalui QR yang tertera atau melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 50904109999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami menghimbau agar dapat mengikuti protokol kesehatan dengan cara 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Mari saudara-saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar tentang pil pahit, penderitaan. Situasi akhir-akhir ini yang semakin sulit membuat banyak orang jadi makin menderita. Yang satu di PHK, yang lain barang dagangan numpuk tidak ada yang beli, yang lain kena sakit penyakit. Begitu banyak, seandainya kalau kita bisa tahu untuk berapa lama sikon yang tidak enak, tidak menyenangkan ini akan berlangsung. Mungkin sekian bulan, masih lumayan. Tapi kondisinya tidak seperti itu. Kita nggak tahu sampai berapa lama ini akan terjadi. Seringkali ini membuat makin banyak orang jadi frustasi. Pada saat-saat yang sulit seperti ini, beberapa banyak orang mereka bertanya, kenapa Tuhan? Kok Tuhan izinkan situasi yang tidak enak ini, penderitaan ini menimpa saya? Mengapa? Padahal saya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Padahal saya sudah sungguh-sungguh melayani, rajin ibadah dan lain sebagainya. Saya sudah berdoa. Tapi kenapa seakan-akan Tuhan diam aja? Kenapa pertolonganmu tidak segera datang? Tidak ada mujizat yang Tuhan kirimkan. Akhirnya beberapa orang jadi frustasi, depresi, stres, loyo. Timbul reaksi-reaksi yang negatif, yang meragukan Tuhan. Apa benar sih Tuhan itu ada? Apa benar Tuhan itu memperhatikan saya, memperdulikan saya? Ya, sebagian orang justru salah mengira. Kalau ikut Tuhan pasti senang terus. Sehat, sukses, makmur, berhasil. Tidak pernah celaka, tidak pernah susah, tidak pernah gagal. Pokoknya bebas dari segala penderitaan. Yang lain lagi mereka salah pikir lagi.
Kalau orang kena penderitaan, itu pasti kena hukuman Tuhan. Pasti kena kutuk Tuhan. Pasti ada dosa, baik yang terang-terangan kelihatan, juga mungkin dosa-dosa yang tersembunyi. Memang sebagian hukuman Tuhan itu, penderitaan itu datang sebagai hukuman Tuhan. Seperti Miriam, langsung Tuhan hukum dengan kusta. Juga Korah, Datan, Abiram, Gehasi, dan lain sebagainya. Penderitaan itu datang sebagai hukuman Tuhan. Ada yang kontan, ada yang tidak kontan. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada hamba-hamba Tuhan yang indah, yang berkenan kepada Tuhan. Tapi mereka juga mengalami berbagai macam penderitaan. Dalam berbagai segi, ada yang fisik lahiriah, ada yang non lahiriah, batiniah, mental, emosional. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Padahal mereka sudah begitu indah di hadapan Tuhan, memperkenankan Tuhan. Oleh karena itu kita akan lihat, kita perlu mengerti apa sih penderitaan itu? Mengapa Tuhan izinkan penderitaan itu datang dalam hidup anak-anaknya? Kita harus mengerti hal ini dengan jelas. Sebab penderitaan itu bisa datang kapan saja, tiba-tiba, mengenai siapa saja, dalam segala segi, dimanapun dia berada, apapun statusnya, penderitaan itu bisa datang. Pertama-tama kita lihat dulu, apa sih penyebab penderitaan yang seringkali menyeret umat Tuhan itu sehingga masuk dalam berbagai macam penderitaan. Yang pertama disebabkan dari dirinya sendiri. Yakobus 1:14 mengatakan, tetapi setiap orang dicobai apabila ia terseret dan tergoda oleh hawa nafsunya sendiri. Jadi karena menuruti hawa nafsunya. Memang kita masih hidup di dalam tubuh daging yang selalu menarik kepada dosa, yang condong kepada dosa. Kalau seretan hawa nafsu ini dituruti, maka akan jatuh dalam berbagai macam masalah. Akhirnya masuk dalam penderitaan. Oleh karena itu Tuhan berkata, jangan melasatkan daging, Rom 13:14, sehingga menguatkan nafsunya. Tuhan mau kita menyangkal diri, pikul salib, mematikan segala hawa nafsu itu, menyalibkan. Sehingga kita bisa lepas dari segala penderitaan akibat kesalahan atau dosa kita sendiri ini. Jadi penderitaan jenis yang pertama ini diakibatkan oleh diri kita sendiri. Ini sebetulnya penderitaan yang tidak perlu ada, yang bisa dihindari. Selanjutnya kita lihat penyebab yang lain. Karena digoda, didorong oleh iblis. Ini serangan dari luar. Baik iblis maupun antek-anteknya, segala kaki tangannya menggoda, merayu, mengiming-imingkan segala macam dosa. Awalnya manis, tapi kemudian itu pasti menyeret. Akhirnya pahit. Sehingga orang-orang yang terseret, tergoda ini jatuh dalam segala macam dosa. Dan kalau ada pekerjaan iblis di dalam dia, orang ini bisa berdosa dengan lebih berat, lebih tinggi tingkatnya. Dan semua itu akan menarik kepada penderitaan, baik batiniah maupun lahiriah. Penyebab yang ini pun termasuk jenis penderitaan yang sebenarnya bisa kita hindari. Yang ketiga, penyebab penderitaan yang ujian dari Tuhan. Ini penderitaan karena Kristus, penderitaan karena kebenaran. Jadi bukan penderitaan karena dosa atau kesalahan kita sendiri. Penderitaan ini merupakan salah satu ujian wajib yang pasti datang dalam setiap hidup umatnya, anak-anak Tuhan. Bisa dalam berbagai macam segi, baik batiniah, mungkin seperti Daniel. Diiri, dimusuhi, diintimidasi, dicari-cari kesalahannya. Juga bisa seperti Petrus, Paulus, Silas, dan banyak rasul-rasul lainnya. Dianiaya, ditangkap, disengsarakan, dipenjara, bahkan sampai mati dibunuh. Tidak hanya hamba-hamba Tuhan saja yang mengalami hal ini. Juga putra manusia sendiri. Sejak dari lahir,
sudah mengalami begitu banyak penderitaan dalam segala segi. Makin lama makin banyak, makin lama makin berat. Ibrani 2:18 mengatakan, ia sendiri telah menderita tatkala dicobai. Dan dicobai di dalam segala segi. Sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Betul-betul disempurnakan dalam banyak aniaya. Kata Ibrani 2 ayat 10b. Jadi penderitaan karena ujian yang Tuhan izinkan datang ke dalam hidup anak-anaknya ini adalah jenis penderitaan yang memang perlu terjadi. Tuhan izinkan datang. Tuhan izinkan menerpa terjadi dalam hidup umatnya. Supaya itu jadi pengolahan yang memurnikan bahkan menyempurnakan. Salah satu contoh yang gamblang yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab adalah kisah tentang Ayub. Kita tahu bagaimana Ayub ini, dia diuji dalam berbagai segi dan datang secara bertubi-tubi. Dari segi ekonomi kita lihat, tiba-tiba seluruh harta miliknya habis dirampas. Tidak hanya ternak, juga budak-budak miliknya, juga rumah dari 10 anaknya habis bangkrut total. Dari segi batiniah, 10 anak mati secara bersamaan. Habis total, bayangkan. Betapa menderita si Ayub ini. Satu-satunya yang tertinggal istri. Istri yang diharapkan untuk menolong, menghiburkan, saling menguatkan. Ternyata apa yang terjadi? Justru makin menekan, makin menghancurkan dengan sikap dan kata-katanya. Juga 3 sahabatnya datang jauh-jauh. Bukan untuk menghiburkan, menguatkan, tapi akhirnya justru menekan, memojokkan, menuduh Ayub. Dari segi lahiriah kita lihat, seluruh tubuhnya dari telapak kaki sampai ke atas batok kepalanya, timbul borok-borok, luka-luka yang begitu mengerikan. Begitu gatal, menyakitkan, sampai si Ayub ini dia ambil pecahan tembikar, dia garuk. Mungkin sudah tidak mempan lagi digaruk dengan kukunya. Sehingga harus ambil tembikar digaruk. Pasti timbul luka. Mungkin keluar darah, nanah, bau yang tidak sedap. Akhirnya timbul infeksi, demam, menggigil. Tidak enak semua, bayangkan begitu mengerikan. Dari segi rohani kita lihat. Si Ayub pasti dia berdoa. Tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Engkau izinkan hal ini terjadi padaku. Tapi kelihatannya sekian lama, mungkin itu beberapa minggu, beberapa bulan, Tuhan diam aja. Tuhan tidak menyatakan mujizatnya, pertolongannya, tidak menyembuhkan sakit penyakitnya. Tentu ini begitu menyiksa si Ayub. Sudah berdoa, tapi kenapa Tuhan diam aja? Pada saat-saat yang sulit, penuh pergumulan ini, iblis datang. Sebagai malaikat terang, menyamar jadi malaikat terang, menawarkan bantuannya yang kelihatannya begitu menjanjikan, begitu manis, kelihatannya mudah, cepat, masuk akal. Itu yang ditawarkan. Kalau satu orang tidak mengerti apa maksud Tuhan, melalui segala macam tekanan, ancaman, penderitaan yang Tuhan izinkan datang dalam hidupnya, maka orang ini akan luntur imannya. Dia akan meragukan Tuhan. Iya ya, jangan-jangan Tuhan itu enggak ada. Betul kata orang-orang. Apalagi kalau iblis berbisik, Tuhanmu mati. Tuhanmu masih tidur, masih jalan-jalan. Tuhanmu kejam, enggak peduli sama kamu. Mulai percaya tipu daya iblis. Akhirnya berontak melawan Tuhan. Undur dari Tuhan dan semakin masuk dalam cengkraman iblis. Akhirnya makin menderita. Selanjutnya apalagi kalau orang yang tidak mengerti maksud Tuhan lewat penderitaan. Seperti kebiasaan manusia secara jasmani. Kalau lewat jalan besar terjadi macet stuck seperti gambar ini. Mulai tergoda untuk cari jalan tikus, jalan alternatif. Meskipun jalan tikus itu kelihatannya lewat gang-gang kecil, jalan yang lebih kecil, lebih ramai. Tapi lebih menjanjikan. Bisa sampai ke tujuan dengan lebih cepat, tepat waktu. Seperti ini juga yang sering dilakukan oleh orang-orang secara rohani. Cari jalan pintas.
Iblis dengan begitu pandai, begitu lihainya menjanjikan, mengiming-imingkan berbagai macam jalan pintas yang kelihatannya lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih ringan, dan lebih masuk akal, bisa dicerna oleh logika. Meskipun kadang-kadang jalan pintas itu melawan firman Tuhan. Pakai cara-cara dosa, pakai cara-cara duniawi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apalagi kalau orang tidak mengerti maksud dari Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Juga menyalahkan orang lain yang ada di sekitarnya. Tidak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bertanya-tanya kenapa Tuhan hal ini terjadi. Tapi justru cari kambing hitam. Baik manusia, baik Tuhan. Juga sikon peristiwa, peraturan dan lain sebagainya. Seperti orang Israel di padang gurun. Berkali-kali Tuhan ingin menyatakan kehendaknya, menyatakan isi hatinya, mengolah, mempersiapkan orang Israel ini supaya mereka bisa siap masuk ke negeri perjanjian. Tapi bangsa Israel tidak bisa mengerti, tidak bisa menangkap maksud baik dari Tuhan. Karena itu mereka terus berontak melawan Tuhan. Ibrani 3 ayat 10 mengatakan, di dalam hatinya mereka selalu sesat dan tidak mengenal jalan-jalanku. Jangan sampai kita jadi seperti ini, tidak bisa menangkap maksud baik Tuhan melalui segala macam tekanan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang keempat, mengeraskan hati. Ayub 6 ayat 10 dikatakan, aku akan mengeraskan diriku sendiri, hatiku sendiri dalam penderitaan. Seperti Yakub, pada waktu dia mendapati Yusuf dalam tanda kutip mati diterkam oleh binatang buas. Jangan sengaja, dengan sadar dia mengeraskan hatinya, tidak mau dihiburkan. Aku mau pakaikan kerudungku, mau berkabung sampai turun ke dunia orang mati. Mengeraskan hatinya dalam penderitaan. Demikian juga Esau, ketika dia mendapati bahwa hak kesulungannya sudah diambil oleh Yakub, bersekongkol dengan ibunya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ayahnya masih hidup. Si Esau ini dia tidak bertobat, minta kemurahan Tuhan, minta berkat-berkat lagi dari Tuhan. Tapi dia justru mengeraskan hatinya dalam dosa. Membuat rencana-rencana balas dendam. Membuat rencana-rencana pembunuhan. Menghibur hatinya dengan rencana-rencana dosa itu. Nanti ya tunggu. Kalau papaku sudah meninggal, aku akan bunuh kamu. Rasain deh kamu. Itu menghibur hatinya. Mereka tidak sadar segala macam reaksi salah. Reaksi yang berdosa ini justru makin menghancurkan hidupnya. Makin membuat dia masuk dalam penderitaan-penderitaan yang makin lebih parah lagi. Sebaliknya, kalau satu orang dia bisa mengerti maksud rencana Tuhan. Lewat segala macam penderitaan yang Tuhan izinkan datang dalam hidupnya. Apapun yang terjadi, orang itu bisa tetap teguh. Baik iman, kepercayaannya teguh kepada Tuhan seperti Ayub. Apapun yang terjadi dia yakin Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah salah dalam tindakannya. Dia tidak berprasangka jahat kepada Tuhan. Tidak berontak melawan Tuhan. Tapi bisa bersyukur. Orang semacam ini yang bisa bertahan menghadapi penderitaannya. Dan dia bisa menang oleh pertolongan Tuhan. Apalagi kalau bisa mengerti maksud Tuhan, dia tidak akan mengeraskan hatinya dalam penderitaan. Tapi dia akan tanya Tuhan, apa Tuhan yang Tuhan hendak bicara pada saya? Lewat segala macam aniaya, penderitaan, tekanan, kesulitan yang harus saya hadapi. Tuhan mau bicara apa pada saya? Nyatakan Tuhan lebih jelas lagi. Dia akan belajar memakai pikiran Kristus. Belajar melihat masalah itu dari sudut pandang, cara pandang Allah. Bukan pakai cara pandangnya sendiri. Apalagi pakai cara pandang dunia yang berdosa, yang keliru di hadapan Tuhan. Dan orang seperti ini akan bisa menunggu waktunya Tuhan. Dia bisa menunggu waktu Tuhan untuk bekerja menolong. Tidak cari jalan pintas, mau cepat selesai. Meskipun harus pakai cara-cara yang salah. Tapi bisa pakai caranya Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap pada Tuhan. Orang seperti ini tidak akan bereaksi dosa. Dia akan responsif, memberi respon yang baik dan benar.
proaktif, aktif, bekerja sama dengan Tuhan, menyukseskan segala rencana, maksud, tujuan Tuhan. Dan dengan cara ini, pengolahan Tuhan itu akan cepat berhasil, cepat selesai. Selanjutnya kita akan melihat apa sih tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang dalam hidup kita, anak-anaknya. Yang pertama, untuk mengeluarkan isi hati yang tersembunyi. Seringkali kita manusia itu tidak tahu apa sih isi hati kita yang sebenarnya itu. Seringkali kita sudah merasa aku sudah cukup baik, aku sudah cukup benar. Seringkan kita dengar, saya loh sudah sabar, saya loh sudah ngalah terus, kurang apa lagi. Tapi kenapa kok harus terjadi ini, itu. Meskipun merasa sudah baik, sudah benar, sudah rohani. Kenapa kok Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak ini terjadi? Memang ini kecenderungan manusia. Amsal 16 ayat 2 mengatakan, segala jalan orang adalah bersih atau benar menurut pandangannya sendiri. Mereka seringkali berpikir segala perbuatan, keputusan, tindakan, kata-katanya itu sudah benar, paling tepat, paling benar. Padahal tidak demikian. Orang lain bisa dengan mudah melihat, loh belum lurus jalanmu. Meskipun dia merasa ini sudah lurus, itu loh bengkok di sini, bengkok di sana. Apalagi Tuhan bisa melihat dengan tepat. Kalau mungkin kita baca di dalam Alkitab, kita pasti ingat cerita orang Farisi ini. Dia berdiri dan berdoa dalam hatinya, ya Allah, saya berterima kasih kepadamu bahwa saya tidak seperti orang lain. Para perampok, orang-orang lalim, pezina-pezina, atau bahkan seperti pemungut cukai ini. Mudah menghinakan orang lain. Karena merasa dirinya sudah paling benar, paling tepat. Tapi tidak cuma orang Farisi. Bisa juga ini menggoda, mengenai orang-orang beriman. Petrus yang sudah begitu indah di hadapan Tuhan. Dia juga berkata, sekalipun saya harus mati bersama-sama dengan engkau, saya tidak akan menyangkali dikau. Dia merasa dia sudah cukup kuat imannya. Cukup setia, cukup loyal. Tidak cuma Petrus saja. Juga murid-murid yang lain berkata seperti itu juga. Tapi apa yang terjadi pada waktu tekanan itu datang? Mereka melarikan diri. Bahkan Ayub, orang benar yang dapat rekomendasi dari Tuhan. Di tengah tekanan, tuduhan dari sahabat-sahabatnya, dia juga terjebak dalam hal ini. Dia merasa perkaraku lebih benar, aku lebih benar daripada Tuhan. Tuhan katakan dalam 2 Korintus 10 ayat 12, kalau satu orang mengukur dirinya sendiri dengan standarnya sendiri, dengan ukurannya sendiri, itu tidak bijaksana. Terjemahan baru mengatakan itu bodoh. Galati 6 ayat 3 mengatakan ini menipu dirinya sendiri. Seakan-akan sudah begitu baik, begitu indah, begitu rohani. Padahal sebenarnya belum sampai seperti itu. Masih ada begitu banyak kekurangan, kesalahan yang tersembunyi, yang tidak disadari, bahkan oleh orang itu sendiri. Oleh karena itu, Tuhan yang tahu dengan tepat segala isi hati kita, baik kelemahan, kekurangan, juga segala kelebihan kita. Tuhan menyelidik hati, menguji batin kita. Tuhan mau itu mengeluarkan segala kekurangan, kelemahan kita itu, supaya kita bisa tahu. Orang lain mungkin tidak tahu. Orang lain bisa dikelabui. Tapi Tuhan tahu. Dan karena cinta, Tuhan keluarkan segala kelemahan. Segala kekurangan-kekurangan itu Tuhan keluarkan. Supaya kita bisa lihat. Mazmur 90 ayat 8 mengatakan, bahwa engkau menaruh segala kesalahan kami di hadapanmu. Dan dosa kami yang tersembunyi itu kau taruh dalam terang hadiratmu. Apa maksud Tuhan? Supaya kita tahu apa isi hati kita yang sebenarnya. Apa yang seringkali tidak kita sadari, itu Tuhan keluarkan. Kenapa kok Tuhan harus berbuat seperti ini? Yeremia 17 ayat 9 menunjukkan kepada kita, hati itu penipu adanya. King James bilang, deceitful. Sangat penipu, sangat licik, memperdayakan manusia. Tentu ini hati orang-orang berdosa. Juga hati umat Tuhan yang mengizinkan iblis masuk. Yang mau terus berjinak-jinakan dengan dosa, yang kena tipu daya iblis.
masuk dalam hatinya sehingga hatinya jadi penipu yang memperdayakan, menipu dia. Sehingga hati itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Bahkan Pengkhotbah 9 ayat 3 mengatakan hati itu penuh dengan kejahatan. Terang itu sudah datang. Tapi manusia lebih condong, lebih suka pada kegelapan daripada terang. Hati yang seperti ini itu terus menipu, memperdayakan manusia dan melahirkan perkara-perkara yang jahat, membuahkan pikiran, tindakan, sikap, kata-kata yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi setan itu lihai. Dia izinkan orang-orang itu tetap ke gereja, tidak kelihatan dari luar. 2 Timotius 3 ayat 5 mengatakan, merupakan dirinya seperti orang yang beribadat, tetapi menyangkali kuasanya. Tidak apa-apa kamu ke gereja, tidak apa-apa kamu tetap beribadat melayani. Kamu pasti selamat, jangan khawatir, tidak apa-apa. Dari luar kelihatannya begitu indah, tapi dalamnya ada begitu banyak kesalahan. Dan kalau orang-orang ini terus tidak menyadari, tidak memperbaiki, dan tidak mau bertobat meskipun Roh Kudus sudah berbicara, akhirnya mereka akan menggenapi Matius 7, 21-23. Ditolakkan dari kerajaan surga. Tuhan tidak ingin hal ini terjadi. Karena itu Tuhan keluarkan. Segala kekurangan, kelemahan itu Tuhan izinkan supaya keluar. Supaya kita bisa menyadari, bisa melihat. Ini loh kelemahan-kelemahan yang masih ada dalam hati kita. Masih ada dalam hidup kita. Yang masih tersembunyi dalam lubuk-lubuk hati yang terdalam. Yang seringkali tidak kita sadari. Itu Tuhan keluarkan. Supaya kita bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat kita. Berbagai cara Tuhan pakai untuk mengeluarkan isi hati kita. Dan satu cara yang jitu, yang sering kali Tuhan pakai adalah lewat segala macam penderitaan, tekanan. Seperti yang Tuhan katakan di dalam Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi lewat segala perkara yang terjadi kepada orang Israel selama mereka jalan di padang gurun. Baik itu serangan dari musuh, juga binatang-binatang buas, ular, kalajengking, juga kehausan dan banyak masalah-masalah lain yang datang. Tuhan mau mengeluarkan apa yang ada di dalam hati mereka. Supaya mereka tahu apa sih sebenarnya, bagaimana sih kondisi mutu mereka sebenarnya. Salah satu contoh yang jelas yang kita lihat pada saat bangsa Israel terjepit. Ketika mereka sampai di tepi laut terberau. Di depan laut yang begitu luas. Di belakang pasukan Firaun mengejar. Secara akal tidak mungkin mereka bisa melarikan diri, bisa lolos dari kejaran Firaun. Pada saat tekanan itu datang, menekan, keluar isi hatinya. Bangsa Israel marah pada Musa. Mereka bilang, apa kurang kuburan di Mesir? Sehingga engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk dikubur di padang gurun ini. Jelas kelihatan bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kalau Tuhan bisa menyelamatkan mereka. Sehingga mereka pasti akan mati di padang gurun. Lain dengan Musa. Justru pada tekanan itu datang keluar kata-kata iman. Kata-kata penghiburan. Kata-kata pengharapan kepada Tuhan. Beda jauh. Demikian juga kita tahu dalam peristiwa Ayub dan istrinya. Pada waktu tekanan itu datang. Istri itu berkata, masih bertekunkah kau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dari sepenggal kata-kata ini kita bisa lihat. Si isi hati dari istri ini. Percuma selama ini kamu hidup saleh, hidup tulus di hadapan Tuhan. Percuma kamu beribadah, memberi korban bakaran. Ternyata Tuhanmu tidak bisa melindungi baik anak-anakmu, harta kekayaanmu. Juga tidak bisa melindungi kesehatan tubuhmu. Tuh lihat buktinya. Kata-kata ini menunjukkan apa isi hati yang sebenarnya. Bahkan dia menyuruh si Ayub mati.
Tidak hanya mati secara jasmani, juga mati secara rohani. Kutukilah akan Allah, itu mati, mematikan secara rohani. Kalau kita perhatikan, apa yang terjadi, yang dilakukan oleh istri Ayub ini, ternyata persis cocok seperti ramalan iblis, yang sudah sebelumnya iblis katakan kepada Tuhan. Dalam Ayub 1 ayat 11 dikatakan, ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Ayub tidak kena. Ayub lulus tidak sampai jatuh. Tapi istri Ayub yang kena. Kita lihat mutunya istri Ayub ini. Mutu jikalau. Jikalau Tuhan melindungi aku, memberkati aku. Jikalau Tuhan menyertai aku. Maka aku akan mengikut engkau, melayani engkau. Aku akan setia kepadamu dan lain sebagainya. Jikalau. Tapi jikalau Tuhan tidak menyertai aku, ya sorry Tuhan. Aku ya tidak mau melayani engkau, aku juga tidak akan mengikut engkau. Beda dengan Ayub. Mutunya Ayub, mutu iman yang meskipun Tuhan tidak memberkati aku, meskipun Tuhan tidak menjawab doaku, tidak melindungi aku. Bahkan meskipun dia membunuh aku sekalipun, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Ini mutu Ayub. 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan, betul-betul satu iman yang lebih berharga dari emas. Walaupun diuji dengan api, didapati mendatangkan pujian dan hormat dan kemuliaan. Ini satu mutu yang indah. Tuhan tahu. Tuhan keluarkan segala isi hati yang terdalam. Terutama segala kekurangan kelemahan kita. Bukan karena Tuhan itu jahat. Mau cari-cari kesalahan, kekurangan, kelemahan kita. Supaya bisa menekan, memojokkan, menghancurkan kita. Bukan. Tapi Tuhan keluarkan supaya kita bisa sadar. Kemudian memperbaiki, menyucikannya. Kalau kita baca ulangan 8 selanjutnya dari ayat 2 itu pada ayat yang ke-16 dikatakan. Dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Kenapa kok Tuhan katakan berbuat baik kepada engkau pada akhirnya? Karena seringkali proses untuk mengeluarkan segala macam kesalahan, kelemahan itu tidak mudah. Seringkali harus melewati banyak tahap-tahapan yang menyakitkan. Seperti kalau kita ambil pil pahit, tidak enak dimakan. Pahit, tidak menyenangkan. Tapi perlu itu dimakan. Supaya obat itu masuk dalam tubuh kita, bisa menetralkan infeksi, membuang segala racun-racun penyakit dibuang. Dan setelah itu jadi sembuh, jadi sehat, kuat, bisa bekerja lagi. Demikian juga Tuhan mau keluarkan supaya itu jadi baiknya bagi kita sendiri pada akhirnya. Kalau kita perhatikan dalam Ayub pasal 1, ujian itu dirancangkan, ditujukan kepada Ayub. Tokoh utama yang diuji oleh Tuhan adalah Ayub. Tapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, ternyata ujian yang ditujukan kepada Ayub itu juga jadi ujian bagi orang-orang di sekitarnya. Kita tahu bagaimana reaksi istrinya. Dia juga terkena sedikit, mungkin ya sebagian akibat dari Ayub. Meskipun lebih sedikit daripada Ayub. Dan dia bereaksi yang salah. Semua reaksi itu Tuhan lihat, Tuhan catat. Dan Tuhan beri balasan yang sesuai. Tidak hanya istri Ayub, orang yang terdekat dengan Ayub. Juga kita lihat 3 sahabat Ayub. Itu jadi ujian bagi mereka juga. Mereka tidak bisa mengerti, tidak bisa menangkap maksud tujuan Tuhan. Sehingga berkata-kata yang salah tentang Allah. Sehingga menekan, memojokkan Ayub. Dan itu membuat Tuhan marah kepada mereka. Selain 3 sahabat ini, di daerah itu juga ada begitu banyak orang lain. Melihat, mendengar Ayub, ini satu orang top, satu orang yang terkaya di daerah Uz. Pasti mereka mendengar, pasti banyak orang yang menyoroti juga, baik lawan juga kawan. Pasti mereka masing-masing bereaksi sendiri-sendiri. Mungkin ada yang ikut merasa berbelas kasihan, ikut merasa sedih, mungkin mengirim bantuan. Mungkin juga ada yang senang di atas penderitaan Ayub, bersukacita atas kemalangan Ayub. Awas. Meskipun Alkitab tidak mencatat reaksi dari orang-orang di sekitar Ayub.
Tapi ada 2 mata di surga yang melihat dan mencatat setiap reaksi kita. Dan memberi pahala sesuai dengan reaksi kita masing-masing. Selain Tuhan, iblis juga melihat, iblis juga mencatat, dan iblis akan menuntut hukuman atas setiap reaksi yang salah yang kita berikan atas penderitaan orang lain. Selanjutnya, apalagi sih tujuan, maksud Tuhan sampai Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang atas umatnya? Yang kedua, mencegah agar jangan sampai umat Tuhan itu terus melaju di dalam dosa-dosanya. Supaya stop, berhenti dari dosa-dosanya. Baik dosa yang terang-terangan kelihatan maupun dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang lain. Tuhan katakan dalam Pengkhotbah 8 ayat 11, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Seringkali karena hukuman itu tidak segera datang, tidak kontan datang, maka manusia jadi makin nekat berbuat dosa. Seandainya begitu berpikir dosa, begitu berbuat jahat, langsung datang hukuman Tuhan. Seperti Yerobeam ini, pada waktu dia menuding itu nabi, tangkap nabi Tuhan itu, langsung tangannya kaku, tidak bisa digerakkan. Enak kalau seperti ini. Mungkin tidak ada pencuri, tidak ada orang berani berbuat dosa, berbuat jahat dengan begitu mudahnya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Hukuman Tuhan itu seringkali begitu lambat datangnya. Sehingga banyak orang salah mengerti. Seperti Asaf, cemburu akan orang-orang jahat yang hidupnya nampak begitu enak, begitu tenang, begitu sentosa sampai akhir hidupnya. Orang lain berpikir, jangan-jangan memang Tuhan tidak peduli akan dosa kesalahan mereka. Jangan-jangan Tuhan tidak bisa menghukumkan mereka. Padahal itu kemurahan yang Tuhan berikan kepada orang berdosa itu. Perpanjangan waktu dengan harapan supaya orang itu segera bertobat dari segala macam dosa-dosanya. Tapi kalau sampai batas waktu kemurahan Tuhan habis dan orang itu tetap mengeraskan diri tidak mau bertobat, terpaksa hukuman itu jatuh ke atasnya. Karena Tuhan cinta, Tuhan tidak ingin seorang pun binasa, maka Tuhan izinkan penderitaan itu datang untuk mengerem, untuk menghentikan supaya anak-anaknya tidak terus melaju dalam dosa. Tuhan stop. Maksud hukuman Tuhan, maksud Tuhan mendatangkan penderitaan itu bukan untuk menghancurkan, mencelakai, menyakiti, tapi untuk menyelamatkan anak-anaknya. Seperti kalau anak kita nakal, mungkin kita cewer telinganya. Demikian juga pada waktu penderitaan itu datang begitu tidak enak. Tapi setelahnya kalau orang itu mau sadar, ada hasil yang begitu indah. Mazmur 119 ayat 67 mengatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kita pasti ingat cerita Nabi Yunus. Tuhan kirimkan angin ribut yang besar, badai yang hampir menghancurkan kapal itu. Khusus dikirim untuk nabi yang bandel ini. Untung si Yunus dia bisa menangkap maksud Tuhan. Dan dia bertobat sehingga dia selamat tidak melaju terus dalam dosa. Apa tujuan yang ketiga? Supaya merendahkan hati umatnya. Seringkali orang-orang merasa dirinya begitu hebat, begitu kuat. Bisa mengatasi segala macam penderitaan masalah yang datang dalam hidupnya. Sehingga dia merasa tidak butuh Tuhan. Karena merasa dirinya sangat hebat, sangat kuat. Mungkin tidak terang-terangan mengeluarkan kata-kata yang frontal untuk menghujat Tuhan. Tapi di dalam hati dan pikirannya menghinakan Tuhan. Merasa aku enggak butuh Tuhan, meremehkan Tuhan. Yeskiel 22 ayat 8 mengatakan, engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku dan hari-hari sabatku kau najiskan. Orang-orang seperti ini, dia akan mengerahkan segenap kekuatan kemampuannya untuk mengatasi segala masalah persoalan penderitaannya. Tapi Tuhan akan izinkan
Satu saat dia menghadapi kegagalan, tidak bisa berhasil, jalan buntu. Pada saat itu dia baru sadar, oh ternyata ada satu kuasa yang lebih besar daripada diriku sendiri. Kita ingat bagaimana Nebukadnezar, setelah dia direndahkan sampai jadi sama seperti binatang, baru dia mau merendahkan hatinya. Baru dia mau mengakui kekuasaan Tuhan. Juga tidak hanya untuk orang berdosa, orang dunia, tapi juga untuk hamba-hamba Tuhan. Paulus diberi sebuah duri di dalam daging. Ini bukan karena Tuhan mau menyiksakan Paulus, tapi ini adalah satu bentuk kasih Tuhan. Bentuk pertolongan Tuhan, supaya Paulus tidak sampai tergoda untuk meninggikan dirinya sendiri. Ini bentuk kasih Tuhan untuk menyelamatkan hambanya, supaya setelah dia bekerja begitu banyak, menderita begitu banyak penderitaan karena Tuhan, dia bisa tetap menikmati pahala dan kemuliaannya di surga kelak. Yang keempat, tujuan Tuhan supaya membentuk sifat-sifat ilahi, karakter-karakter ilahi. Penderitaan itu Tuhan izinkan datang agar membentuk sifat-sifat karakter ilahi di dalam hidup umatnya. Seperti Ibrani 5 ayat 8 mengatakan, meskipun ia seorang putra, namun ia belajar taat di dalam hal-hal yang dideritanya. Putra manusia Yesus sendiri belajar ketaatan di dalam segala penderitaan yang Allah izinkan datang dalam hidupnya. Tidak cuma ketaatan, juga mungkin kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, panjang sabar dan lain sebagainya. Kapan sifat-sifat ilahi ini bisa terbentuk? Pada waktu menanggapi kesukaran penderitaan itu dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tahu Musa dapat rekomendasi dari Tuhan sebagai orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Kapan Musa dapat rekomendasi ini? Pada saat ia dilawan, disalah-salahkan, dikata-katai oleh Miriam dan Harun. Tapi Musa bereaksi dengan benar, tidak bereaksi salah. Pada saat itulah Tuhan memberi rekomendasi ini kepada Musa. Selanjutnya, kalau kita lihat pohon anggur yang berbuah lebat seperti ini, meskipun kita tidak ikut punya kebun anggur ini, tapi hati ikut senang juga kan? Tapi hasil yang begitu indah, begitu bagus ini tidak terjadi secara otomatis. Melalui berbagai tahapan, banyak proses yang seringkali tidak enak. Tukang kebun itu memperhatikan, melihat mana carang-carang yang bisa tumbuh dengan baik dan mana yang tidak bisa tumbuh dengan baik. Carang-carang yang kurus, kering, tidak bisa tumbuh dengan baik itu dipisahkan, ditandai. Dilihat lagi beberapa hari, kalau memang tetap tidak bisa tumbuh dengan baik, dia akan dipotong, dibuang. Tapi carang-carang yang baik diatur, ditata lagi. Selanjutnya masih ada proses-proses pemotongan, pengguntingan, dirantingi lainnya. Apa tujuannya? Supaya bisa berbuah dengan baik. Supaya sari-sari makanan bisa masuk menghasilkan buah-buah yang besar, yang bermutu bagus. Demikian juga Tuhan. Tuhan katakan kita ini adalah carang-carang Tuhan. Tuhan mau merantingi kita. Supaya kita bisa berbuah semakin lebat, semakin tinggi mutunya. Cuma ada dua pilihan yang diberikan kepada carang-carang ini. Kalau carang-carang ini bisa berbuah dengan baik, tumbuh baik, berbuah baik. Kalau yang pertama kita lihat dulu, kalau tidak bisa berbuah dengan baik, maka gunting itu akan datang. Memotong carang-carang yang tidak bisa tumbuh dengan baik itu, dibuang masuk ke dalam api, hangus binasa. Tapi sebaliknya, kalau carang-carang itu bisa berbuah dengan baik, kelihatannya gunting itu juga sama-sama datang. Juga sama-sama mengguntingi, memotong dia. Tapi beda. Yang dipotong itu adalah bagian-bagian yang menggerogoti. Bagian-bagian yang berbahaya. Yang mengancam sehingga buah-buahnya tidak bisa tumbuh dengan baik. Bagian-bagian yang berbahaya ini yang dipotong oleh Tuhan. Oleh tukang kebun itu. Supaya buahnya bisa tumbuh dengan semakin baik, semakin besar.
Kelihatannya sama-sama kena guntingnya, sama-sama sakit kena penderitaan, tapi beda jauh, sangat jauh. Tinggal kita memilih mau jadi yang berbuah atau yang tidak berbuah. Selanjutnya tujuan Tuhan yang keenam, supaya tidak keluar dari jalan Tuhan. Kalau kita lihat gembala-gembala itu pada waktu mengembalakan dombanya, mereka membawa tongkat. Tongkat ini mereka pakai untuk mengarahkan domba-domba itu supaya tidak keluar dari barisan, tidak memisahkan diri dari kelompoknya. Kenapa? Kadang ada domba-domba yang mau jalan-jalan seenaknya sendiri, memisahkan diri. Justru pada saat sendirian, domba itu akan mudah diterkam oleh singa atau predator yang lain. Karena cinta, gembala ini pukulkan tongkatnya. Mulai dari pukulan yang ringan, mungkin sampai pukulan yang lebih keras. Tergantung dari kebandelan domba-domba itu sendiri. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi dia, menyelamatkan dia. Demikian juga gembala agung kita. Seringkali Tuhan izinkan penderitaan itu datang memukul kita. Supaya kita tidak keluar dari jalan Tuhan. Tetap jalan di relnya Tuhan. Supaya bisa selamat sampai ke surga. Yang ketiga, supaya memurnikan dari segala campuran-campuran yang ada. Kalau ibu-ibu mau beli perhiasan, pasti ibu-ibu tanya dulu, berapa kadarnya perhiasan cincin atau gelang ini? Ada yang 14 karat, ada yang sampai 18, 22 karat. Semakin rendah kadarnya, mungkin 14 karat, kandungan emas di dalamnya cuma sedikit. Cuma 58%, semakin murah juga harganya. Tapi kalau karatnya semakin tinggi, mungkin 22 karat, kandungan emasnya semakin banyak, 91%. Lainnya apa? Logam-logam lain yang dicampurkan. Bisa nikel, perak, tembaga, seng, dan lain sebagainya. Tapi campuran-campuran itu justru membuat harganya jadi murah. Kenapa kok suka diberi campuran? Supaya membuat kelihatan lebih cantik, lebih menarik. Warnanya tidak cuma kuning, tapi warnanya bisa emas putih, bisa rose gold, bisa dibentuk-bentuk. Kalau diberi campuran emas yang lunak itu, emas tua itu biasanya lunak, jadi lebih keras. Bisa dibentuk jadi lebih tipis-tipis, lebih bagus macamnya, model-modelnya bisa lebih bervariasi. Tapi semua campuran-campuran itu justru membuat harganya jadi murah, jadi kurang berharga. Bagaimana caranya supaya yang murah ini jadi mahal, jadi berharga? Harus dimurnikan. Segala campuran-campuran yang tidak berharga itu dibuang. Dimurnikan dengan apa? Dimurnikan dengan api. Panas, sakit, tidak enak. Kalau bisa menjerit, mungkin emas itu sudah menjerit, tidak enak, tidak mau. Tapi ini perlu dilakukan supaya dimurnikan, supaya jadi lebih berharga. Seringkali demikian juga yang terjadi dalam hidup rohani kita. Seringkali kita suka pakai subalan-subalan palsu di sini, subalan di sini, supaya kelihatan lebih menarik. Meskipun dalam hati mungkin tidak setuju, berontak melawan. Tapi di depan, oh ya bagus idemu, saya setuju, saya akan mendukung idemu. Penuh campuran, kepalsuan, subalan-subalan. Supaya kelihatan lebih bagus, lebih menarik, lebih rohani dan lain sebagainya. Tapi beda jauh, di dalam tidak seperti itu, jelek. Tuhan tidak mau ada campuran-campuran, baik dalam hidup pribadi kita, dalam sifat tabiat kita, juga dalam pengiringan kita akan Tuhan, dalam pelayanan kita akan Tuhan. Tuhan tidak mau, karena semua itu tipu daya iblis yang akan meracuni dan mematikan hidup rohani kita. Mungkin manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu dengan tepat. Oleh karena itu Tuhan keluarkan segala campuran-campuran itu. Tuhan keluarkan karena Tuhan tahu kalau campuran itu dibiarkan, itu akan jadi celaka buat orang itu sendiri. Karena Tuhan akan memberi balasan yang setimpal dengan apa yang ada, apa yang sebenarnya di dalam hati dan hidup kita. Yeremia 17 ayat 10. Oleh karena itu, Tuhan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Menyucikan mereka, menyucikan kita umatnya seperti emas dan seperti perak. Tuhan izinkan api yang panas, penderitaan yang menyakitkan itu memancing keluar
Segala sifat-sifat yang masih kurang, segala kelemahan kekurangan kita. Pada waktu semua kondisinya enak, berjalan lancar, tenang, nyaman, tidak kelihatan. Seperti istri Ayub tadi, tidak kelihatan. Sehingga Ayub pilih dia untuk jadi istrinya. Tapi pada waktu tekanan, aniaya, penderitaan, kesukaran itu datang. Muncul, terpancing keluar segala kelemahan, segala kekurangan itu. Tuhan keluarkan semua itu supaya kita sadar dan kita mau memperbaikinya. Kita buang supaya kita jadi makin berharga di hadapan Tuhan. Meskipun api penyucian, api pemurnian itu panas. Tapi jangan kita kecil hati. Di tengah-tengah api yang menyucikan, yang memurnikan itu, Tuhan hadir. Seperti Tuhan sudah tunjukkan dalam Sadrah, Mesakh, Abednego. Tuhan hadir di dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat lebih panas itu. Demikian juga Tuhan mau hadir dalam setiap penderitaan, kesesakan, tekanan, aniaya kita. Tuhan mau datang, menolong, melindungi. Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera yang melebihi segala akal pengertian kita. Roh Kudus akan memimpin kita sehingga kita bisa lulus, lolos dan berkemenangan melewati segala api penderitaan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Selanjutnya apalagi? Supaya karya Tuhan dinyatakan. Pada waktu murid-murid dan Yesus menemui seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid tanya, Tuhan siapa yang salah? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sampai orang ini dilahirkan buta. Tapi Tuhan bilang bukan orang ini, juga bukan orang tuanya. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dapat dinyatakan di dalam dia. Sekali lagi pada waktu Lazarus sakit, orang-orang mengirim utusan kepada putra manusia Yesus. Apa yang Yesus katakan? Sakit ini tidak membawa kepada kematian, tetapi pada kemuliaan Allah, supaya putra Allah dipermuliakan olehnya. Jadi lewat segala macam ini Tuhan mau tunjukkan, tidak semua sakit penyakit itu datang karena hukuman. Ada beberapa yang Tuhan izinkan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui orang itu. Tentu Tuhan tidak sembarangan memilih orang. Tuhan sudah ukur, tidak melebihi batas kemampuannya. Dan itu bisa jadi satu pengalaman yang indah bagi orang itu sendiri. Seperti yang terjadi pada Yusuf. Dia mengerti apa maksud dan rencana Tuhan. Mengizinkan segala macam penderitaan itu datang menimpa dirinya. Meskipun dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Yusuf mengerti dan dia bisa bereaksi dengan benar. Maka Tuhan bisa pakai Yusuf. Jadi alatnya yang besar, jadi alatnya yang heran. Dan memelihara seluruh umat pilihan Allah ini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menangani penderitaan. Kalau beberapa waktu yang lalu diberitakan, Jokowi minta rasio pelacakan COVID bisa dinaikkan mencapai 1:30. Artinya begitu satu orang terdeteksi positif COVID, segera lacak, cari, screening 30 orang di sekitarnya yang pernah berhubungan dekat dengan dia. Segera orang-orang itu dipantau, diawasi, diisolasi. Seandainya ada yang tertular, supaya bisa segera diobati. Supaya tidak semakin parah sakitnya. Dan orang-orang ini diisolasi supaya tidak menularkan kepada orang yang lain. Ini masuk akal, didukung oleh ID, sehingga screening, pelacaan itu diperbanyak. Demikian juga. Ini pelacaan secara jasmani, secara rohani Tuhan mau kita mengadakan screening, pelacaan secara rohani. Memeriksa diri kita sendiri. Penderitaan yang datang kepada kita ini, apa karena ujian dari Tuhan? Atau karena penuaian? Karena hukuman atas perbuatan-perbuatan kita yang salah. Meskipun sebagian besar orang alergi, tidak suka dengan kata periksa diri. Kalau disuruh periksa diri marah, tersinggung. Tapi ini sangat perlu, ini satu hal yang sangat mendasar. Kalau kita lihat Daud, seorang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Kisah 13 ayat 22 mengatakan, aku telah menemukan Daud putra Isai, seorang yang sesuai dengan hatiku. Dia dapat rekomendasi dari Tuhan. Apa rahasia Daud? Sehingga dia bisa begitu berkenan di hadapan Tuhan.
Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 menunjukkan kepada kita, selidikilah aku ya Tuhan, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud melakukan screening, pelacaan setiap hari secara rutin. Demikian juga Tuhan mau kita melakukan pelacaan, screening, periksa diri ini. Setiap malam sebelum kita tidur, pasti kita sikat gigi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki kan. Kita bersih-bersih tubuh kita secara jasmani. Tuhan mau kita juga bersih-bersih secara rohani. Tuhan bilang Efesus 4 ayat 26, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tuhan mau kita membersihkan segala macam dosa sebelum kita tidur. Paling sedikit 1 hari itu kita bersihkan, kita bereskan. Sehingga kita bisa kedapatan bersih di hadapan Tuhan. Kenapa ini perlu kita lakukan? Kalau dosa-dosa ini bisa kita bersihkan, kita hindari, maka kita juga bisa menghindari segala macam penderitaan yang terjadi akibat dari dosa dan kesalahan kita. Akibat menuruti nafsu-nafsu kedagingan kita. Kita tidak perlu menerima penderitaan akibat dosa-dosa itu. Karena itu kita bersihkan. Kalau kita periksa diri dan kedapatan tidak bersalah. 1 Yohanes 3 ayat 21. Perasaan hati kita tidak menyalahkan kita. Roh Kudus tidak menyalahkan kita. Ya sudah, kita bisa tidur dengan tenang. Kita tahu ini ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau ujian itu datang, awas. Kita harus bereaksi dengan benar. Kita harus memberi jawaban yang setepat mungkin. Sesuai yang diinginkan oleh dosen. Sesuai yang diinginkan oleh Tuhan. Sudah terlanjur repot, sakit, berat, menderita. Jangan sampai tidak lulus ujian. Sehingga akhirnya harus mengulangi ujian. Harus remedi lagi. Rugi. Harus susah lagi, harus menderita lagi. Jangan sampai. Oleh karena itu kita harus memberi reaksi yang benar, yang tepat sesuai yang Tuhan kehendaki. Lakukan bagian kita. Kalau kita mengerti hal ini, kita bisa lakukan bagian kita sesuai dengan yang Tuhan minta. Kita mau menyangkali diri, kita mau pikul salib. Kita lakukan dengan benar, dengan tepat, meskipun sakit bagi daging. Tapi nanti pada saatnya, Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Segala macam penderitaan itu akan Tuhan ubahkan jadi panggung di mana Tuhan akan menunjukkan karya kemuliaannya. Oleh karena itu, sebaliknya, kalau penderitaan itu datang karena dosa-dosa dan kesalahan kita, dan Roh Kudus sudah menunjukkan, Roh Kudus sudah berbicara, menunjukkan mana-mana yang salah, mana-mana yang kurang. Harus segera kita bereskan. Kita bertobat sungguh-sungguh. Yoel 2 ayat 13 mengatakan, koyakkan hatimu. Jangan cuma pakaian dari luar. Tapi bertobat sungguh-sungguh, berbalik kepada Tuhan. Kenapa harus kita lakukan ini? Tuhan bilang dalam Yosua 7 ayat 12, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Selama masih ada dosa kesalahan yang tidak kita bereskan, Tuhan tidak bisa menyertai kita. Tuhan tidak bisa menolong kita. Oleh karena itu Tuhan mau kita segera membereskan segala dosa kesalahan yang sudah kita sadari, yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Bereskan, meskipun penuaian tetap jalan. Tapi hukuman penderitaan itu bukan bentuk kekejaman Tuhan. Ini satu bentuk kasih Tuhan. Supaya kita bisa bertobat sungguh-sungguh, membersihkan dan bisa dipulihkan semaksimal mungkin. Kalau kita tidak mengerti hal ini, justru bereaksi yang salah, berontak, bersungut-sungut melawan Tuhan. Makin celaka, makin menderita lagi. Selanjutnya, cara yang kedua dalam menangani penderitaan. Jaga hati kita sendiri. Karena hati ini adalah sumber dari segala kata-kata, sikap, perbuatan, keputusan kita.
Meskipun penderitaan itu tidak enak, menyakitkan, jaga. Jangan sampai pahit hati, kecewa, putus asa, marah-marah, berontak melawan Tuhan. Atau juga loyo, putus asa, bunuh diri, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Jangan izinkan iblis masuk ke dalam hati kita. Jangan izinkan iblis berbicara sehingga menipu, memperdayakan kita. Percayai firman Tuhan. Tetap bersyukur apapun yang terjadi Tuhan, aku tahu ini tidak kebetulan. Sudah Tuhan izinkan untuk jadi kebaikanku pada akhirnya. Bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita mau diombang-ambingkan ke sana kemari oleh perasaan hati kita. Tuhan tidak menyuruh kita berjalan berdasarkan perasaan hati, tapi berjalan berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh bertanya pada Tuhan, maka Roh Kudus akan berbicara, meneguhkan, memimpin kita. Selanjutnya, cara menangani penderitaan. Jalan dengan iman. Meskipun fakta berbicara yang sebaliknya. Meskipun iblis mungkin mengece kita, mengolok-olok kita. Hei, lihat fakta dong. Mana Tuhanmu tidak berbicara, Tuhanmu tidak menolong. Ngapain kamu terus berharap Tuhan? Jangan kita berjalan dengan penglihatan. 2 Korintus 5 mengatakan, kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, bukan dengan fakta. Kalau kita bisa berharap pada Tuhan, pada waktunya Tuhan akan menunjukkan mukjizatnya. Tuhan akan memberikan pertolongannya dengan caranya Tuhan sendiri. Alkitab sudah memberi kita banyak contoh bagaimana harus pakai iman mengatasi berbagai macam masalah kesehatan seperti perempuan yang meleleh darah 12 tahun ini. Juga mengatasi ancaman keamanan, Esther juga mengatasi berbagai kesulitan nafkah, ekonomi, keuangan. Kita tahu bagaimana Simon dengan iman dia bisa dapat begitu banyak ikan. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, pakai iman kita. Meskipun pribadi kita, diri kita sendiri lemah, tidak punya kekuatan apapun. Kalau kita bisa bersandar, menggandol pada Tuhan, kita akan jadi kuat. Kenapa? Karena bukan kita sendiri yang berperang, bukan kita sendiri yang melepaskan dari segala macam sengsara penderitaan itu, tapi Tuhan sendiri yang berperang ganti kita. Mazmur 37 ayat 39 mengatakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan sendiri yang akan menolong bagi kita segala masalah penderitaan kita. Meskipun sementara menunggu, kelihatannya kondisi belum berubah. Masalah penderitaan belum berubah, masih menyakitkan. Jangan kita salah pada Tuhan. Jangan keluar kata-kata pemberontaan, kata-kata persungutan melawan Tuhan. Belajar seperti Paulus dan Silas. Di tengah penderitaannya, dia mengeluarkan kata-kata iman. Kata-kata pengharapan, ucapan syukur. Mungkin kita tidak bisa mengatakan kata-kata yang indah, tapi kita bisa menyanyi, memuji Tuhan. Seperti Paulus dan Silas. Keluar kata-kata pujian, keluar nyanyian penyembahan kepada Tuhan. Dan itu menguatkan iman mereka sendiri. Meskipun dibalut dengan tubuh yang penuh luka, sakit, menderita begitu parah. Kata-kata pujian penyembahan itu naik, menggetarkan tahta Allah. Dan itu menarik kuasa pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan nyata dalam hidup Paulus dan Silas. Selanjutnya, mungkin saudara sering dapat peringatan semacam ini, baik dari bank atau lembaga-lembaga keuangan. Awas! Ini modus trik-trik baru yang dipakai oleh para penipu untuk menguras keuangan nasabah klien. Seperti ini juga, iblis itu selalu berusaha menipu orang-orang beriman supaya jatuh dalam dosa. Akhirnya masuk dalam penderitaan. Bagaimana caranya supaya kita tidak sampai kena tipu?
kita harus mengenali siasat-siasat iblis, mengenali segala macam trik, modus-modus yang dipakai oleh iblis itu. Dari mana kita bisa mengenali? Apa mempelajari buku-buku okultisme, tanya pada orang pintar, paranormal, dan dukun-dukun? Jangan, sama aja itu bohong, sama-sama bohongnya. Kalau kita tanya pada ante-ante iblis, mereka akan menjerumuskan kita, justru mencelakakan kita. Jelas Tuhan bilang dalam Markus 3 ayat 26, iblis itu tidak bertengkar sendiri, tidak berperang sendiri, supaya tidak terpecah kerajaannya. Jangan kita tanya pada mereka, akan kena tipu, dibohongi, tidak kena iblis yang satu, kena iblis yang lain. Kalau begitu dari mana kita harus belajar trik-trik muslihat tipu daya iblis ini? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan inilah kebenaran yang akan menyingkapkan, membongkar segala tipu daya iblis. 2 Korintus 2 ayat 11 mengatakan, supaya jangan iblis beroleh keuntungan dari kita, karena kita mengetahui muslihatnya. Kalau kita tahu dan kita mau menaati, kita akan bisa menang menghadapi segala trik tipu daya iblis. Selanjutnya, kalau anak-anak dari kecil, dari SD sudah biasa, mereka sudah mengerti. Setelah teori diberikan, pertemuan berikutnya akan diberikan latihan-latihan soal. Pertemuan berikutnya akan diberikan ujian. Mulai dari ulangan-ulangan harian sampai ujian akhir yang lebih berat. Setelah teori rumus itu diberikan, kalau teori rumus itu diterapkan pada soal, pasti akan keluar jawabannya yang benar. Demikian juga Tuhan mau kita belajar. Kita mengerti segala firman Tuhan. Di sini sudah Tuhan berikan segala rumus-rumus untuk menghadapi segala macam penderitaan. Pada saat segala segi penderitaan itu datang menyerang hidup kita. Terapkan rumus-rumus itu. Masukkan di dalam soal. Pasti akan keluar jawaban yang benar. Ya, kita harus mengerti dan mengeterapkan, bereaksi dengan benar. Yang keenam, bagaimana cara menangani penderitaan? Hindari penderitaan yang tidak perlu ada. Kalau kita lihat protokol kesehatan, tahun lalu masih 3M. Tahun ini sudah bertambah jadi 5M. Kenapa kok ditambah? Supaya tindakan pencegahan terhadap virus COVID ini bisa jadi makin efektif. Sehingga sebisa mungkin tidak banyak orang yang kena, sesedikit mungkin orang yang kena. Meskipun sembuh dari sakitnya, tapi masih dikhawatirkan ada akibat-akibat jangka panjang. Efek-efek yang merusak tubuh jangka panjang. Oleh karena itu dunia medis selalu pakai logo semboyan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Demikian juga secara rohani. Sebisa mungkin kita hindari penderitaan-penderitaan yang tidak perlu ada. Dengan apa? Pengkhotbah 9 ayat 18 menunjukkan kepada kita, orang yang berdosa itu dapat membinasakan banyak perkara yang baik. Dosa itu adalah sumber masalah, sumber celaka, sumber segala macam penderitaan. Kalau dosa ini bisa kita hindari, maka penderitaan-penderitaan itu juga akan bisa kita hindari, tidak perlu datang dalam hidup kita. Dengan apa kita menghindari? Jauhi virus coronanya, jauhi segala dosa-dosa itu, lari daripadanya. Amsal 22 ayat 3 mengatakan, orang bijaksana itu serta dilihatnya jahat, maka disembunyikannya dirinya, tetapi orang bodoh melangsung juga lalu kena. Kalau kita mengerti firman Tuhan, begitu kita lihat ini dosa, jahat, tidak berkenan pada Tuhan, dan kita mau lari daripadanya, kita selamat. Tapi orang yang tidak mau lari daripadanya, terus coba-coba, terus merasa diri kuat, akan kena. Dengan apa kita bisa membedakan ini dosa atau bukan, ini jahat atau bukan? Kembali lagi dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan menghidupkan firman Tuhan itu, berbicara sehingga kita bisa tahu, oh ini harus aku hindari, jauhi. Yang ketujuh, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Pada waktu Daud pergi bersama Akis untuk berperang, musuh tiba-tiba datang menyerang Siklak, kota tempat tinggal Daud dan 600 tentaranya. Siklak dibakar habis.
Istri, anak, dan semua harta bendanya dibawa pergi tertawan. Daud dan 600 tentaranya menangis dengan nyaring sampai tidak kuat menangis lagi. Di tengah penderitaannya, di tengah kesedihannya, tentara-tentara ini mereka menyalahkan Daud. Mereka ambil batu mau merajam Daud dengan batu sampai mati. Apa yang dilakukan Daud? Apa dia melarikan diri? Atau dia persuasi membujuk tentaranya? Tuhan menunjukkan kepada kita dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan percayanya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan otak kepandaiannya berperang. Dia tidak pakai segala macam kemampuannya mengejar sana sini. Tidak, tapi dia bertanya-tanya akan Tuhan. Dan kita tahu akhirnya Daud berhasil menyelamatkan seluruh anak istri mereka. Membawa kembali seluruh harta bendanya. Tidak ada satupun yang hilang. Bahkan ditambah dengan jarahan-jarahan. Apa kunci kemenangan Daud? Padahal dia menghadapi jalan buntu. Tidak tahu musuh siapa yang tadi menyerang. Tidak tahu dibawa kemana anak istri dan harta benda mereka. Sama sekali tidak ada tanda-tanda yang bisa menuntun mereka. Apalagi seluruh rakyatnya, seluruh tentaranya. 599 lawan Daud satu orang. 99,83%. Sudah begitu pahit hati, kecut sehingga berbuat yang irasional. Tidak masuk akal melawan Tuhan, berbuat sembarangan. Tapi Daud dia tahu. Kunci kemenangan itu menguatkan percayanya kepada Tuhan. Dan ini Tuhan tunjukkan kepada kita. Supaya jadi pelajaran, jadi contoh teladan bagi kita. Selanjutnya yang ke-8 kita lihat. Bagaimana caranya? Harus bisa melihat yang tidak kelihatan. Bisa melihat dalang di balik segala masalah itu. Kalau satu orang tidak bisa melihat yang jauh di belakang layar. Kalau matanya kabur, tidak bisa melihat yang jauh. Bisanya cuma melihat yang dekat. Dia seringkali berperang dengan orang yang dia anggap sebagai sumber masalahnya. Dia berperang melawan situasi, kondisi, peraturan yang menyulitkan dia, yang membuat dia menderita sampai seperti itu. Tapi bukan seperti ini cara Tuhan. Tuhan bilang Efesus 6 ayat 12, perangi segala kuasa penguasa di udara. Kalau kita mengerti, kita bisa melihat dalang di balik segala masalah penderitaan itu. Tidak menyerang orang atau situasi, kondisi, peristiwa itu lebih dulu. Tapi perangi iblis yang jadi dalang, yang menggerakkan orang itu. Orang jahat itu. Perangi kuasa-kuasa kegelapan yang mendesain, merancang situasi, kondisi, peristiwa yang menyebabkan penderitaan itu terjadi kepada kita. Ini yang harus diperangi. Kalau iblis sudah dikalahkan lebih dahulu, persoalan itu akan mudah untuk ditangani. Tuhan sudah memberi kuasa untuk mengusir segala iblis, segala penguasa itu kepada kita. 70 murid-murid sudah membuktikan. Demikian juga untuk setiap kita umat Tuhan. Tuhan sudah memberi kuasa yang sama. Perangi, usir di dalam nama Yesus. Maka kita akan lebih mudah mengatasi segala macam masalah penderitaan kita. Yang kedua, kita juga harus bisa melihat pahala yang di dalam surga. Yang jauh di balik awan. Seringkali pada waktu seseorang sudah periksa diri, kedapatan tidak ada salah. Tapi kenapa Tuhan, kok penderitaan ini tetap Tuhan izinkan datang? Sehingga dia begitu sedih, menangis, kadang putus asa, undur dari Tuhan, tinggalkan Tuhannya. Pakai cara-cara dunia yang salah, berdosa di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena matanya tidak bisa melihat yang jauh. Ada satu pahala kemuliaan yang Tuhan siapkan di belakang langit biru. 2 Korintus 4:17 menunjukkan kepada kita, kesukaran kami yang ringan, yang hanya untuk seketika, mengerjakan bagi kami suatu kemuliaan yang amat sangat dan kekal sepenuh-penuhnya. Kalau kita punya mata seperti Musa, Abraham, dan hamba-hamba Tuhan lainnya, bisa melihat jauh di balik sana, bisa
melihat pahala yang Tuhan siapkan sebagai ganti dari segala macam penderitaan yang harus kita tanggung sementara di dunia ini, kita akan jadi kuat, jadi bergairah, tidak terasa begitu berat menyakitkan lagi, tapi kita bisa jalani dengan iman, dengan penuh syukur, dan itu akan membawa kemenangan bagi kita. Yang ke-9, manfaatkan penderitaan itu. Orang perang cuma memberi 2 pilihan peperangan itu. Kalau dia kalah dalam peperangan, maka seluruh keluarganya, harta bendanya, juga dia sendiri akan dibawa tertawan. Bisa-bisa dibunuh mati. Tapi kalau dia menang dalam peperangan, dia akan dapat perluasan wilayah, dapat kekuasaan, dapat harta benda jarahan. Cuma ada 2 pilihan. Demikian juga penderitaan-penderitaan yang datang kepada kita itu seperti peperangan secara rohani. Kalau kita kalah dalam berperang, maka akan dirampasi. Secara rohani dirampasi habis. Oleh karena itu kita harus menang dalam peperangan. Kalau kita bisa bereaksi dengan benar, dengan pertolongan Tuhan kita bisa menang, maka penderitaan demi penderitaan itu akan jadi seperti batu loncatan. Dari satu batu meloncat batu yang lain. Lebih lama, lebih tinggi, lebih indah lagi. Syaratnya menang. Harus menang. Harus bisa bereaksi dengan benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang Yusuf alami. Kalau Yusuf tidak kena penderitaan-penderitaan, dia akan tetap tinggal di dalam kemah yang nyaman dari ayahnya. Jadi anak kesayangan dari Yakob, ayah yang mengasihi dia. Tapi penderitaan-penderitaan itu jadi satu batu loncatan. Mulai dari masuk ke dalam lubang, loncat lagi dijual ke jadi budak. Perlu batu-batu loncatan lagi untuk mengirim Yusuf sampai masuk ke Mesir, sampai ke Mesir. Masuk ke dalam rumah Potifar. Sudah enak-enak di rumah Potifar. Tapi belum itu rencana Tuhan buat Yusuf. Ada yang lebih meningkat lagi. Oleh karena itu dengan penderitaan. Yusuf lompat lagi masuk dalam penjara. Sampai lompat lagi masuk dalam istana Firaun. Lompat lagi sampai akhirnya jadi bapak bagi Firaun. Penderitaan demi penderitaan yang bisa ditangani dengan benar. Bisa kita hadapi dengan benar, bereaksi dengan benar. Itu akan jadi batu loncatan untuk meningkat lebih tinggi, lebih indah lagi di dalam hidup kerohanian kita. Yang ke-10, kalau kita mengerti ini, kita akan bisa bersuka cita. Kita akan bisa bersyukur. Seperti yang Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah semuanya itu sebagai kesukaan. Kenapa kok kita harus memperlakukan itu sebagai kesukaan? Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Satu teman yang barusan diisolasi di asrama haji, dia bilang, setiap pagi kita diajak senam gembira, jalan sehat. Secara jasmani, orang medis mengerti, kalau hati gembira itu akan bisa menaikkan imun tubuh. Sedikit banyak berguna. Meskipun masih sangat terbatas. Tapi kalau kita bisa bergembira, bersuka cita. Karena percaya akan Tuhan. Karena penghiburan yang dari Allah sendiri yang diberikan dengan limpah kepada kita. Maka itu akan jadi kekuatan. Menghadapi segala macam godaan, tekanan, aniaya, penderitaan. Yohanes 7:38 mengatakan itu akan jadi seperti sungai air hidup yang mengalir keluar dari dalam hati kita sampai masuk ke dalam kerajaan sorga. Kapan air hidup itu bisa mengalir? Kapan penghiburan sukacita itu bisa mengalir dari hidup kita? Kalau kita ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Tidak terputus dari Tuhan. Tapi ada hubungan yang erat, yang lekat, yang dekat dengan Tuhan. Seperti yang sudah dialami oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain. Meskipun mereka menderita aniaya, mereka bisa tetap bersuka cita. Karena mereka mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Selanjutnya, pasti kita mengerti
bagaimana pasti kita mengenal Nabi Elisa. Sejak zaman kita di sekolah minggu, kita tahu bagaimana cerita Naaman yang sakit kusta disembuhkan, bagaimana anak perempuan Sunem dibangkitkan. Begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Tapi pada akhir hidupnya, Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Kenapa Tuhan izinkan penyakit ini datang sampai membawa kematian Elisa? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan Elisa? Padahal dia sudah berbuat begitu banyak mujizat. Kenapa Elisa harus menderita penyakit yang begitu kronis sampai Yoas Raja Israel datang? Apa karena Elisa berdosa? Tidak. Di tengah-tengah sakitnya, Elisa masih bisa memberikan nubuatan. Kata-kata pertolongan Allah untuk Raja Israel. Itu panah pertolongan Allah. Bahkan sampai setelah Elisa mati, begitu mayat orang lain yang kena menyentuh tulang-tulang Elisa, mayat itu bangkit. 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Ini cerita yang menarik. Karena itu kita pakai majalah pelajaran rohani kita, majalah tulang Elisa. Saudara bisa pelajari sendiri di rumah cerita ini. Ini menunjukkan kepada kita. Juga Yakub di akhir hidupnya dia sakit. Tapi di tengah-tengah sakitnya, Yakub bisa menyampaikan nubuatan dari Allah untuk anak-anaknya, juga untuk anak-anak Yusuf. Tuhan mau menunjukkan kepada kita, tidak semua penyakit yang membawa kepada matinya itu karena hukuman Tuhan. Meskipun ada penyakit-penyakit yang Tuhan izinkan datang untuk menghukum dosa-dosa kesalahan. Seperti Nabal, Herodes. Tapi tidak semua seperti itu. Kalau masalah itu datang kepada diri kita sendiri, kita harus periksa diri. Kenapa Tuhan izinkan masalah ini datang. Tapi kalau masalah itu datang kepada orang lain, jangan kita tergoda untuk menghakimi. Meskipun ini kecenderungan banyak manusia menghakimi orang yang lain. Seringkali manusia muda merasa sok pintar, sok tahu, sok baik, sok suci. Sehingga dengan mudah menghakimi orang lain. Tuhan melarang kita berbuat seperti ini. Rom 14 ayat 10 mengatakan, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Ada satu hakim, hakim semesta, satu pemberi hukum. Yakobus 4:12, yaitu Allah sendiri. Tuhan hakim semesta. Jangan kita merampas haknya Tuhan ini. Jangan kita menghakimi orang lain. Tentu kita harus membedakan hakim di dunia yang mengadili secara jasmani, itu diperlukan untuk jasmani. Juga penatua-penatua dalam jemaat yang mengurus persoalan-persoalan yang timbul di dalam jemaat. Beda dengan tulus, jujur, dengan bertanya-tanya akan Tuhan, itu boleh. Tapi kalau orang-orang yang bukan beban kita, jangan kita tergoda untuk menghakimi. Nanti kita salah di hadapan Tuhan. Sebagai saudara seiman, Tuhan menyuruh kita, Rom 12 ayat 15, bersukacitalah dengan yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Galati 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah kamu menanggung beban. Ini yang Tuhan mau, supaya kita menghiburkan yang lain. Satu saat kalau giliran ujian kita yang datang, kita punya saudara-saudara seiman yang akan menghiburkan dan menguatkan kita kembali. Yang ke-12, harus nyecil, harus bersedia. Kita tahu ujian penderitaan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib, ujian wajib yang pasti akan datang untuk setiap umat Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang tenang, nyaman, senang. Tidak ada masalah, tidak ada penderitaan yang datang pada kita. Jangan kita enak-enakan. Tuhan bilang kita harus nyicil, bersedia. Seperti murid itu bersedia menghadapi ujian yang akan datang. Demikian kita juga harus bersedia, mulai nyicil. Baik penderitaan yang datang karena Tuhan. Filipi 1 ayat 29 mengatakan, kita dianugerahi itu bukan saja percaya akan Tuhan, tapi juga kita dianugerahi untuk menderita karena Dia. Baik penderitaan-penderitaan karena Tuhan, karena kebenaran, juga penderitaan-penderitaan yang pengkhotbah istilahkan sebagai hari-hari malang. Banyak pergumulan, persoalan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita untuk mengolah,
untuk memurnikan kita. Harus kita hadapi, harus kita jalani, harus kita bereaksi dengan benar. Seperti juga Paulus hadapi, dia tahu bagaimana berkelimpahan, bagaimana berkekurangan, bagaimana kenyang, bagaimana lapar. Pengolahan yang Tuhan izinkan kepada kita itu tidak selalu enak. Seringkali tidak enak, seringkali menyakitkan bagi daging kita. Seperti pelajar-pelajar, kalau mereka menghadapi ujian, harus kerja keras, tidak tidur sampai larut malam, belajar, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa main-main senang-senang, belajar mati-matian. Tapi kalau sudah selesai ujian dan lulus, dapat ijazah di wisuda, sangat senang. Dapat kemuliaan, dapat kenaikan tingkat. Demikian juga Tuhan mau kita bersedia. Mulai sekarang bersih-bersih segala masalah, segala kekurangan, kelemahan yang masih ada, ayo kita bersihkan. Seberapa banyak yang Roh Kudus sudah tunjukkan kepada kita, ayo kita buang, kita bersihkan. Baik lewat pemberitaan firman Tuhan, pembacaan kita sehari-hari, juga lewat persekutuan dengan saudara-saudara seiman dalam doa. Roh Kudus akan berbicara, menunjukkan, mengangkat segala kelemahan dan kekurangan kita supaya kita bersihkan. Dan kita terus menguatkan fondasi iman kita. Kita memperkuat imunitas rohani kita dengan 7 KPR, 7 kebutuhan rohani. Ini terus kita perkuat sehingga kalau sampai waktunya kita harus menghadapi ujian-ujian, penderitaan-penderitaan itu datang. Kita bisa menghadapi dengan lulus, lolos dan berkemenangan. Mari kita mau menyanyikan satu lagu yang indah. Indah rencanamu Tuhan, amin Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku, benar Tuhan. Tidak ada rencanamu yang jelek Tuhan. Walau ku tak tahu Meskipun seringkali kami dan tidak ku mengerti, tak mengerti tapi kami tetap percaya semua Tuhan. jalanmu. Dulu kita tidak Ku mengerti, tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi
mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah Tuhan rencanamu untuk setiap kami. Ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih Bapa. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu. Engkau yang setia selalu menjaga kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami hadapi, betapa berat pergumulan penderitaan yang harus kami jalani. Kami tahu Tuhan, indah rencana-Mu Tuhan. Yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kami. Tolong Bapa, tolong. Sehingga kami bisa bereaksi dengan benar. Sehingga kami bisa tetap percaya, tetap berharap kepada Engkau saja. Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Dalam setiap masalah penderitaan yang kami hadapi Tuhan. Supaya bisa kami lulus Tuhan. Lolos dan berkemenangan dengan bantuan-Mu Bapa. Tolong Tuhan, tolong. Roh Kudus berbicara lebih jelas. Tunjukkan Tuhan. Keluarkan Tuhan segala kekurangan, kelemahan yang mungkin masih tersembunyi, yang mungkin masih belum kami sadari Tuhan. Tunjukkan Tuhan dengan lebih jelas lagi Bapa, sehingga boleh kami perbaiki Tuhan. Sehingga hari bertambah hari kami boleh makin indah, makin berharga di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seberapa banyak saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan penderitaan saat-saat ini Tuhan. Tuhan Engkau yang tahu, Engkau yang menilik setiap keadaan mereka Tuhan. Dan Tuhan Engkau mau menguatkan Tuhan setiap mereka Tuhan. Sehingga bersama-sama Tuhan kami boleh menghadapi dan kami boleh lulus berkemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan kami mohonkan berkat kasih dari Allah Bapa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus dengan sepenuh-penuhnya karunia-karunia yang dari Engkau buah-buah roh menyertai setiap kami Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.